Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, sekarang untuk mata kuliah dendrologi adalah pertemuan ke-13. Kita akan kemudian membahas terkait beberapa famili pohon penting dua, gitu ya. Bagian kedua, kita akan membahas mulai dari famili Dilleniaceae sampai ke famili Magnoliaceae. Jadi ada beberapa famili yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, gitu ya. Nah, pada slide ini ada beberapa contoh ya dari famili pohon penting ini, diantaranya untuk famili Dilleniaceae itu bagian gambar kanan sebelah bawah ini adalah apa namanya, contoh dari famili Dilleniaceae, kemudian keluarga dari Dengen, gitu ya, famili dari spesies dari Dengen. Kemudian ada famili dari Dipterocarpaceae, adalah buah Dipterocarpus. Kemudian ada dari famili Fabaceae, ya, ini adalah bunga dari apa namanya, kembang merak. Kemudian ada bunga dari famili ini famili Magnoliaceae, ya, dari cempaka, gitu. Kita lanjut ke famili yang pertama. Nah, famili yang pertama ini adalah famili Dilleniaceae, famili dari sempur. Famili Dilleniaceae ini kita bisa jumpai di alam, itu berbentuk tumbuh, ya, berbentuk liana, perdu, kemudian pohon. Nah, tipe daunnya itu adalah simpel, jadi dia daun tunggal. Kemudian duduk daunnya itu alternate atau berseling. Kemudian famili ini tidak berstipul. Kemudian tidak bergetah dan memiliki ciri khas ketika batangnya dilukai atau ditoreh itu dengan menggunakan pisau, jadi kadang menggunakan pisau itu akan mengeluarkan suara mendesis. Jadi ada suara mendesis keluar ketika kemudian batangnya dilukai. Jadi itu menjadi ciri khas dari famili ini, gitu. Nah, terdapat 5 genus, ya, dari famili ini yang umum, ya, di wilayah Malaysia. Wilayah Malaysia ini adalah wilayah biogeografi untuk di wilayah Nusantara, ya, tidak hanya, bukan Malaysia ini, ya, negara Malaysia, tetapi wilayah penyebaran biogeografi itu mencakup apa di wilayah Southeast Asia, gitu ya. Jadi di termasuk Malaysia, Indonesia, kemudian Papua sampai ke Filipina, gitu. Nah, kita lanjut ke spesies pentingnya. Jadi ada Dillenia serrata, ya. Dillenia serrata ini atau sering disebut dengan dengen. Ini adalah buah dari apa namanya, dengen tersebut. Ini sangat apa namanya, bukan kecut, ya, asam itu buahnya. Ini banyak tumbuh di wilayah kalau di Sulawesi itu di wilayah Luwu, gitu ya, wilayah Sorowako, kemudian sampai ke wilayah Kolaka, gitu ya. Tapi yang sering saya jumpa itu banyak di wilayah tanah ultragesik di Sulawesi Selatan, gitu. Nah, daunnya itu dia seperti ini bentuknya, yang bawa apa namanya, seperti ini modelnya, ya. Sama modelnya adalah Dillenia grandifolia, gitu. Nah, ini adalah bagian batang daripada dengen tersebut, makanya ada semacam pori-pori, gitu ya. Artinya ketika dibacok atau dilukai itu mengeluarkan suara mendesis, gitu, pada bagian batangnya, gitu. Nah,
Kita lanjut ke famili Dipterocarpaceae. Nah, famili Dipterocarpaceae ini adalah famili dari meranti-merantian ya, kayu meranti. Ini saya kira famili yang eh, sangat terkenal di wilayah Southeast Asia ya, utamanya di Kalimantan dan Sumatera, karena penyebaran terbesar di seluruh dunia itu ada di wilayah Kalimantan, kemudian Sumatera, kemudian di wilayah Malaysia, peninsula Malaysia itu ya. Walaupun beberapa ada juga sebenarnya di wilayah uh, Jawa gitu. Nah, di Sulawesi sendiri itu ada 7 spesies ya yang dapat kita jumpai untuk Dipterocarpaceae gitu. Nah, famili Dipterocarpaceae ini itu uh, dapat dijumpai dalam bentuk pohon gitu ya. Nah, jadi habitatnya itu pohon, kemudian tipe daunnya itu adalah simple leaf, daun tunggal, kemudian duduk daunnya adalah alternate, seling, kemudian memiliki stipul. Gitu. Jadi ada stipulnya. Kemudian getahnya itu dalam bentuk resin ya, jadi beraneka warna gitu. Nah, ciri khas dari famili Dipterocarpaceae ini itu dia memiliki petiole yang mengecil ke bagian pangkal. Jadi eh, kebalikan dari Anacardiaceae ya, kita pelajari sebelumnya pekan lalu. Jadi itu kalau Anacardiaceae dia membesar ke pangkal, kalau ini adalah mengecil ke bagian pangkal. Gitu. Dan pertulangan daunnya itu mirip rapi, jadi pertulangannya itu sangat rapi gitu ya, pertulangan daunnya. Nah, terdapat sekitar 17 genus dari famili ini dan sekitar 523 spesies. Jadi sekitar 400 sampai 500 lebih ya dia punya jumlah spesies dari famili ini. Nah, ada 8 spesies penting dan memiliki nilai ekonomi ya, utamanya di Indonesia. Yang pertama adalah ada Anisoptera Marsawa gitu ya. Kemudian ada Cotyledonum, kemudian ada Dipterocarpus, ya, keluarga dari keruing. Kemudian ada Triobalanops, ada kapur gitu ya. Kemudian ada Hopea, disebut dengan merawan. Nah, kalau Hopea ini ada dua spesies ya di Sulawesi. Ada Hopea celebica, itu bisa kita jumpai tumbuh di wilayah Kars di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, dan juga tumbuh di wilayah ultra basic di uh, apa, sekitar Surowako, Balili gitu ya. Jadi tidak banyak jumpai di sana. Itu Hopea celebica. Sementara ada juga Hopea gregaria, itu tumbuh di uh, wilayah Southeast Sulawesi, dia di Kendari, Sulawesi Tenggara gitu. Nah, sementara Hopea celebica ini merupakan spesies endemik. Nah, kemudian yang keenam adalah ada Parasorea. Kemudian yang ketujuh ada Sorea atau keluarga meranti, dan ada Sorea Parembanica dan ada Sorea Pinanga gitu. Nah, Sorea Pinanga ini yang apa, menghasilkan minyak tengkawang. Jadi salah satu tengkawang ini adalah salah satu spesies dari famili Dipterocarpaceae yang kemudian dilindungi gitu ya. Karena misalnya dilarang ditebang karena dia menghasilkan minyak tengkawang. Jadi dari Soria Palembangika, Soria Pinanga gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Vatika atau dari keluarga dari jenis resak. Gitu. Nah, jadi dari 8 famili di Indonesia ini, yang tinggal di Indonesia ya, famili Dipterocarpaceae ini memiliki jumlah spesies itu kurang lebih dari antara 400 sampai 500 spesies. Tadi ada 500 sekian ya, dia jumlah spesiesnya di Indonesia. Gitu. Terus ini adalah apa, spesies daripada Dipterocarpaceae, gitu. Ini adalah Dipterocarpus. Jadi ini adalah buahnya. Itu kan berarti dia dua, memiliki dua
sayap itu yang ini adalah sayapnya gitu ya. Tero itu kan apa, sayap gitu ya. Kemudian karpus ada buahnya gitu ya. Nah, eh, tadi yang saya sampaikan ini adalah stipulnya yang membungkus di awal daripada apa, diktor kartu apa, diktor karpasi tersebut. Nah, ini adalah diktor karpus. Sementara yang menjadi ciri khasnya adalah mengecil ke pangkal. Ini adalah petiolnya ya, jadi petiolnya itu mengecil ke pangkal, petiolnya ini bagian sini adalah besar, kemudian dia mengecil ke bagian di sini, sehingga ini menjadi penciri dari famili dari Dictyocarpaceae tersebut. Nah, kita lanjut ke famili selanjutnya adalah famili dari Ebinaceae, famili dari spesies kayu hutan atau kayu eboni kalau di apa namanya di Sulawesi ya. Nah, saya kira kayu ini sangat terkenal ya di Sulawesi karena memiliki corak yang cantik gitu. Nah, famili Ebonaceae ini uh, tumbuh dalam bentuk perdu, kemudian ada juga pohon, kemudian daunnya itu tipenya adalah simple leaf, daun tunggal, kemudian duduk daunnya alternate, kemudian tidak memiliki stipul dan juga tidak bergetah. Gitu. Nah, ciri khas dari famili ini adalah percabangannya secara bertahap dan lateral, jadi bercabang secara bertahap dan dia lateral gitu ya. Dan kulit luarnya berwarna gelap atau berwarna hitam. Jadi ketika di hutan itu biasa kelihatan agak gelap, kemudian dia bentuk percabangannya lateral, itu kemungkinan adalah famili dari Echinaceae gitu. Nah, ada 4 genus dari famili ini. Nah, apa saja spesies yang penting dari famili ini? Yang pertama adalah Diospyrosedepica ya. Jadi Diospyrosedepica ini merupakan penghasil kayu mewah gitu ya. Kayu mewah eboni atau sering disebut dengan eboni Makassar yang menjadi bahan baku untuk furniture ya. Karena kayu kelas 1 sebagai bahan bangunan gitu ya. Nah, ini adalah contoh coraknya, jadi ada corak-corak warna hitam, kecoklatan yang membuat kayu ini menjadi apa disebut sebagai kayu mewah gitu. Nah, ini juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan Butsudan ya, yang digunakan oleh orang Jepang untuk apa namanya menyimpan uh, apa namanya bukan menyimpan apa namanya, di untuk apa namanya untuk leluhur gitu ya, jadi dia bisa kayak semacam lemari gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah Diospyros kaki. Ini buahnya dapat apa namanya yang dikenal dengan buah kesemak. Nah, ini yang contohnya, jadi buahnya Diospyros kaki. Nah, kalau di Jepang ini pada saat musim dingin, awal-awal musim dingin ini banyak buahnya dijual di kombini gitu ya, di supermarket, dan lumayan mahal lah buah dari Diospyros kaki ini. Terus kita lanjut ke famili Euphorbiaceae. Nah, famili Euphorbiaceae atau famili dari apa spesies kemiri gitu ya. Saya kira kalian tahu ya kemiri. Nah, famili ini dapat dijumpai tumbuh berbentuk herba, perdu, kemudian pohon. Nah, daunnya itu umumnya dia adalah simple leaf, daun tunggal, walaupun ada yang fauna Filipina, jadi ada yang kumpulan tapi jarang gitu. Nah, kemudian ada yang apa namanya hidup daunnya itu adalah alternate atau berseling. Nah, famili ini berstipul, jadi ada stipulnya. Kemudian dia memiliki getah putih, ada juga yang merah, ada yang cair, dan ada juga yang tidak ada. Jadi cukup beragam ya pada famili ini. Jadi ada yang memiliki getah putih,
ada yang merah, ada yang cair, ada juga yang tidak ada gitu. Nah, ciri khasnya ya sangat variatif ya, kemudian petiol cuman memang kebanyakan, petiolnya itu relatif panjang. Jadi, eee, mudah dikenali dari petiol yang panjang tersebut. Terus, spesies-spesies pentingnya, dan yang memiliki nilai ekonomi ya, khususnya di Indonesia, yang pertama adalah, Aleurites moluccana gitu ya. Jadi kemiri ini saya kira menghasilkan biji gitu ya, jadi dia menghasilkan biji yang memiliki nilai ekonomi ya sebagai, bumbu masak atau diambil minyaknya gitu ya. Nah, saya kira di sekitar hutan pendidikan Monas ini, itu sampai ke Malawi itu, banyak yang ditanam oleh masyarakat yang memang untuk diambil, bijinya karena memang, dijual gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada, Hevea, ini salah petiknya, Hevea brasiliensis karet. Jadi, getah ini bernilai ekonominya sebagai bahan, karet. Kemudian ada Manihot utilissima secara, kayu gitu ya, singkong. Kemudian ada Antidesma buni, kemudian ada Jatropha curcas, kemudian ada Euphorbia pulcherrima gitu ya. Eh, saya kira ini ada beberapa jenis ya yang memiliki nilai ekonomi itu. Tapi yang saya kira yang paling ini adalah Aleurites moluccana yang menghasilkan biji, kemudian Hevea brasiliensis yang menghasilkan getah bernilai ekonomi. Nah, ini contohnya Aleurites moluccana. Jadi Aleurites moluccana adalah salah satu spesies dari Euphorbiaceae yang memiliki nilai ekonomi karena yang menghasilkan biji dari kemiri ini ya, yang kemudian ini buahnya ya, kemudian di dalamnya ada 2 atau 3 bijinya gitu ya. Ini yang kemudian dimanfaatkan dijual oleh masyarakat gitu. Kemudian ini adalah Hevea brasiliensis, karet gitu ya, pohon karet. Nah, jadi tidak banyak spesies dari famili Euphorbiaceae yang kayunya dapat digunakan ya sebagai bahan bangunan ya. Tapi salah satu spesies pohon dari famili ini yang disadap gitu ya, diambil getahnya untuk bahan baku karet ya ini famili Hevea brasiliensis gitu. Nah, kemudian ini Euphorbia pulcherrima, kemudian ini adalah Jatropha curcas, ini adalah Ricinus communis, ini keluarga jarak-jarakan gitu ya. Apa namanya spesies jarak-jarakan gitu. Nah, terus kita lanjut ke famili Fabaceae atau Leguminosae gitu ya. Nah, famili Fabaceae ini atau Leguminosae ini merupakan famili dari tumbuhan atau tanaman yang menghasilkan atau sebagai penghasil kacang-kacangan. Jadi makanya dia dari keluarga kacang-kacangan gitu. Nah, eh, famili ini di lapangan atau di alam ya dapat dijumpai tumbuh berbentuk liana, herba, perdu dan pohon gitu. Nah, adapun tipe daunnya itu adalah daun majemuk ya, yang mirip pineapple compound. Kemudian dia duduk daunnya itu alternate atau berseling. Kemudian berstipul ya, namun kadang tidak nampak kelihatan. Jadi kadang biasanya setelah keluar stipul di sekitar antara node ya, situ dengan petiol bagian pangkal ke arah petiol itu ada di situ uh, apa namanya di sekitar node-nya dengan pertemuan antara petiol itu ada semacam dua gitu kiri kanan itu kadang misalnya cepat gugur ya, cepat jatuh sebetulnya. Jadi makanya kadang kalau tidak diperhatikan secara detail, apalagi daunnya sudah lama, itu biasanya tidak kelihatan. Ya biasanya itu akan kelihatan pada daun-daun muda. Jadi ketika ada apa namanya daun muda yang baru keluar, itu akan kelihatan dia punya stipul gitu. Nah, adapun famili ini itu tidak memiliki getah, kemudian petiolnya rata,
Jadi untuk ciri khasnya itu petiolnya rata, kemudian berkerut dan membengkok. Jadi itu apa ciri khas dari famili Fabaceae atau Leguminosae ini. Nah, ada sekitar 765 dari jenis famili Fabaceae ini. Nah, famili Fabaceae ini itu eh, terdapat 3 subfamili. Jadi ada subfamili Mimosaceae, ada subfamili Caesalpiniaceae, dan ada Papilionaceae. Jadi ada 3 subfamili. Nah, ada pun spesies penting dari famili ini ada Instia bijuga atau disebut dengan kayu bayam. Nah, Instia bijuga ini adalah salah satu spesies dari famili Fabaceae gitu ya, yang kayunya sangat digemari oleh masyarakat di Sulawesi Selatan sebagai bahan bangunan. Ini yang disebut dengan kayu bayam gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Kompasia malacensis atau disebut dengan bangris, sering juga disebut dengan pohon kempas. Nah, ini banyak di Kalimantan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa spesies ini memiliki pohon yang sangat besar gitu ya dan lurus, sehingga sebenarnya kayunya itu bernilai ekonomi tinggi gitu sebagai bahan bangunan. Namun eh, spesies ini dilarang untuk ditebang karena menjadi tempat bersarang lebah madu. Saya pernah ke Kalimantan, nanti saya akan sharekan nanti videonya ya. Waktu saya ke Kalimantan itu ada pohon besar, itu kemudian di dalam satu ranting itu bisa sampai 3, 4 dia punya sarang lebah gitu ya yang bergelantungan gitu. Nah, ada juga sebentar foto yang saya perlihatkan gitu. Terus ada Paraserientes falcataria atau sengon. Kemudian ada Pterocarpus indicus angsana gitu ya. Jadi kalau Anda masuk pintu satu khas ini saya kira banyak ya pohonnya yang ketika musim kemarau sangat musim-musim berbunganya gitu ya. Itu sangat cantik sekali dia punya bunga gitu di depan pintu satu seperti pada saat berguguran ya. Itu di jalanan itu berwarna kuning. Ini ada Gervia pinnata sama kuning, ada Peripopsis moniana, ini banyak di wilayah Tenggara gitu, tumbuh di Tenggara. Terus ini yang bangris atau kempas tadi ya yang saya sampaikan. Jadi ini pohonnya besar, ini sebenarnya bagus sekali untuk bahan bangunan. Cuman memang dilarang ditebang, hanya itu disebabkan karena ini dia sebagai tempat bersarangnya lebah. Jadi dalam satu ranting ini ada berapa yang dia punya sarang lebah madu gitu. Terus ada Bauhinia purpurea, ada Caesalpinia polycerima gitu ya, kembang merak. Ini banyak di kampus Unhas itu bunga kupu-kupu gitu ya. Itu. Terus ada Cassia siamia, ada Denomyxoregia, ada kemudian Erythrina castagali, ada Samonia saman, kemudian ada asam gitu ya, Tamarindus indicus. Itu adalah keluarga dari uh, apa namanya uh, uh, apa namanya uh, Fabaceae gitu ya. Terus kita lanjut ke Fagaceae, famili dari kayu pasang gitu ya. Uh, famili dari Fagaceae ini dapat dijumpai di alam, tumbuh berbentuk pohon, kemudian daunnya itu simple leaf, daun tunggal, kemudian duduk daunnya itu alternate, jadi dia berseling, kemudian dia berstipul, kemudian tidak bergetah, kemudian apa petiolnya itu pendek membesar ke bagian pangkal, jadi tulang daun primer menonjol menonjol pada bagian atas dan bawah. Jadi tulang daunnya itu
apa, menonjol, apa namanya, di bagian, eee, atas dan bawah. Kemudian ada 8 genus dari famili ini, yang dapat kita jumpai di, eee, apa, di alam gitu ya. Nah, spesies penting dari famili Fagaceae ini ada Lithocarpus, ada Castanopsis, kemudian ada Castanea, kemudian ada, Quercus. Jadi Lithocarpus ini, banyak di wilayah pegunungan ya, habitatnya banyak tumbuh di wilayah, eee, di wilayah pegunungan. Jadi kalau kayak seperti wilayah Malino, wilayah Toraja gitu ya, ini banyak kita bisa jumpai gitu. Nah, ini adalah, contoh dari apa namanya, Castanopsis, cuspidata, kemudian ada Quercus. Nah, kalau di Jepang, buah dari ada beberapa famili dari, Fagaceae, apa namanya, Fagaceae, ya Fagaceae ini itu, digunakan buahnya untuk bahan baku, dibuat mochi gitu, jadi jadikan mochi gitu, dari, Castanopsis. Nah, jadi yang ini ciri khasnya ya, jadi pertulangan atas bawahnya itu dia, muncul gitu ya, atasnya dan bagian bawah gitu, itu ciri khasnya. Terus famili dari Lamiaceae atau famili dari, kayu jati gitu ya, ini, di alam dapat kita jumpai tumbuh, berbentuk, perdu, kemudian pohon, kemudian, dia memiliki tipe daun yang simple leaf, walaupun sebenarnya ada juga yang pinnately compound. Tapi umumnya dia adalah simple leaf. Nah, kemudian, duduk daunnya itu opposite, decussate, jadi, eee, berhadapan berseling, ya itu ciri apa namanya, duduk daunnya gitu. Kemudian tidak berstipul, kemudian tidak bergetah, kemudian, ranting mudah itu persegi mudah gitu. Jadi ranting mudahnya itu persegi gitu ya, pada daun muda ini, berbentuk persegi ya. Jadi, dia berbentuk persegi, dia punya ranting muda gitu, ada ranting mudanya itu dia, bentuknya persegi. Sebentar saya perlihatkan, fotonya gitu ya. Nah, ada sekitar 236 genus dari famili ini. Kemudian, spesies penting dan yang memiliki nilai ekonomi ya, ada, Melina arborea atau jati putih gitu ya, ada Veronema canescens atau sungkai, ada Prenma corymbosa, kemudian ada Tectona grandis, ada Vitex gitu ya, ada Vitex coppaceus. Nah, Vitex coppaceus ini atau Litti ya, apa, spesies ini, merupakan, jenis yang penting sebenarnya di Sulawesi, utamanya di, apa, di Bulukumba gitu ya. Karena, kayu ini digunakan sebagai bahan baku untuk, pembuatan perahu pinisi ya. Jadi itu di Bulukumba itu, eee apa namanya, yang dijadikan sebagai perahu pinisi itu banyak dari kayu, piti dari Vitex coppaceus. Nah, rumah-rumah di sekitar Luwu juga ini banyak menggunakan kayu, Vitex gitu. Kemudian ada Congia velutina, ada, apa namanya, Clerodendron gitu ya, jadi bunga pagoda gitu ya. Ini saya kira banyak di wilayah tempat, dingin gitu ya, seperti di Malino gitu ya. Nah, ini adalah, Tectona grandis, ini adalah Vitex coppaceus, dan ini adalah, apa, Clerodendron ya, bunga pagoda gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi, dia duduk daunnya, berseling berhadapan, jadi, ini ya, berseling, ini menghadap ke sana, ini ke sini. Jadi berseling berhadapan, ini berhadapan berseling gitu. Nah, ini yang bersegi empat, jadi dia berbentuk kotak gitu ya, ketika kita potong gitu, secara vertikal gitu ya, vertikal ya. Nah, ya, kemudian horizontal ke sana gitu ya. Itu akan kelihatan dari atas itu, berbentuk persegi gitu, dia punya ranting muda. Nah, demikian halnya di titik ini juga gitu seperti itu. Jadi dia, berbentuk persegi.
Nah, sebelumnya ini adalah famili dari Verbinaceae gitu, cuman, akhirnya berubah menjadi famili, Lamiaceae dengan petaksaan yang baru gitu ya. Kemudian kita lanjut ke famili Lauraceae. Famili Lauraceae ini atau famili dari kayu manis atau alpukat. Nah, di alam, famili ini dijumpai, banyak berbentuk, tumbuh berbentuk pohon gitu ya, habitusnya pohon. Kemudian, daunnya itu, simple leaf atau daun tunggal, kemudian bibit daunnya itu alternate, kemudian, dia tidak berstipul, kemudian tidak juga bergetah. Nah, ciri khasnya itu adalah petiolnya agak panjang, kemudian membengkok, jadi panjang dan membengkok, dan kulitnya itu beberapa spesies itu menghasilkan, apa namanya, beberapa jenis itu, harum dia punya kulit gitu ya. Karena ini dari kayu manis ya, bukan, eee beberapa kayu manis kan, misalnya dia mau, harum dia punya kulit gitu. Nah, ada 45 sekitar 45 jenis ya dari famili ini gitu. Nah, spesies penting ya dan nilai ekonominya pada spesies ini, pada famili ini adalah di antaranya ada, Eupsideroxylon swageri atau kayu ulin atau kayu besi ini banyak di Kalimantan dan Sumatera. Jadi kayunya sangat kuat dan awet, dan banyak digunakan sebagai tiang bangunan gitu ya, tahan dengan air gitu ya, dan ini banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Nah, orang Sulawesi menyebutnya kayu sepu, jadi kayu sapu gitu ya. Nah, ini yang banyak kalau kita ke arah, eee, apa namanya, Pangkep, Baro gitu ya, rumah-rumah kayu yang cantik itu, nah ini bahan bakunya adalah dari kayu sapu. Jadi dulu banyak diseberangkan dari Kalimantan. Jadi orang-orang Bugis yang merantau ke Kalimantan itu kemudian membawa ke, Sulawesi dan dijadikan sebagai rumah panggung. Nah ini yang dikenal dengan, kayu sapu. Jadi kayu ulin, kayu Siderophilon, swageri. Kemudian ini adalah kayu manis ya, cinnamomum bermani, kulitnya yang menghasilkan aroma ya, aroma dan juga, bisa apa, digunakan untuk bumbu dapur dan aroma makanan. Kemudian ada Persea americana alpukat, ini buahnya ya yang bisa dijadikan jus gitu ya. Kemudian ada Litsea medang, ini banyak dijadikan sebagai bahan bangunan. Nah, ini, salah satu spesies dari famili Lauraceae gitu ya, ini spesies, Actinodactyla banyak di hutan. Nah, ini adalah pohon dari Pseudoxylon swageri ya, besar ya, banyak di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian pohon alpukat, buahnya yang dijadikan sebagai jus gitu ya. Kemudian, cinnamomum burmani, kayu manis gitu. Terus kita lanjut ke Leciditaceae. Jadi famili Leciditaceae ini adalah famili dari, putat, tumbuh berbentuk pohon, kemudian daunnya, simpel, duduk daun alternate, berseling, tidak berstipul, kemudian, tidak bergetah, kemudian ciri khasnya itu petiolnya gepeng, kemudian, sering bersayap gitu ya. Jadi di petiolnya itu, mulai dari pinggir daun sampai ke wilayah petiolnya itu ada sayapnya di pinggirnya. Jadi, itu ciri khasnya. Nah, kemudian pinggir daunnya itu bergerigi dan daun tua ketika hasilnya mau gugur itu berwarna merah. Ini cantik nih dan, spesies ini banyak tumbuh di sekitar, apa namanya, dekat-dekat dengan, sungai gitu ya. Terus ada sekitar 20 genus ya dari, famili ini. Nah, ini contoh, spesiesnya ada Barringtonia gitu ya, ini bunganya, kemudian ada Franconia. Jadi, apa, yang saya sampaikan tadi itu ciri khasnya ini adalah petiolnya di sini, ini pinggir daunnya, jadi sampai ke petiolnya juga itu ada juga, apa namanya, kayak bersayap. Jadi daunnya itu hampir nyambung sampai ke bagian, wilayah, tangkai gitu ya, tangkai daun gitu. Jadi, eee, petiolnya, bersayap kayak gitu, itu ciri khasnya gitu.
Terus, ini adalah famili yang terakhir ya, yang akan kita bahas pada pertemuan ke-13 ini adalah famili dari Magnoliaceae, jadi famili dari cempaka gitu ya. Nah, famili dari Magnoliaceae ini, di alam itu, tumbuh berbentuk, pohon. Jadi habitusnya itu pohon, kemudian daunnya itu dia semperlit atau daun tunggal, kemudian bibit laut alternate bersemi dan berstipul. Jadi ada stipulnya tapi tidak bergetah. Jadi ada stipulnya tapi tidak bergetah. Nah, ciri khas dari famili ini itu stipulnya berupa lembaran ya, membungkus pucuk daun. Kemudian setelah pucuk mekar, stipulnya kemudian gugur gitu. Jadi itu ciri khas dari famili Magnoliaceae. Nah, di famili ini ada sekitar 17 genus gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari spesies penting dan yang memiliki nilai ekonomi ya, cempaka, kemudian ada eh, apa Maglietta glauca, kemudian ada Emerillia ovalis, gitu ya, ada uru gitu ya. Nah, ini adalah eh, jadi spesies yang menghasilkan untuk bahan bangunan gitu ya. Uru ini sangat terkenal di Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Luwu gitu ya, Luwu, kemudian Mamuju ya, sebagian di Mamuju, kemudian di Toraja ini banyak ya, dan di Mawasa ini dijadikan sebagai kalau di Mamasa dan Toraja itu, utamanya di Mamasa juga itu sebagai pelindung untuk pohon kopi. Jadi di bawah di atas pohon kopi itu ada pohon uru. Nah, kayunya juga sangat bagus ya, dijadikan sebagai bahan bangunan utamanya untuk membuat rumah tongkonan gitu ya. Jadi pohon uru ini sebagai bahan baku untuk rumah tongkonan ini sangat disukai oleh orang-orang di Toraja. Jadi apa sebagai penghasil bahan bangunan gitu ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk di pertemuan ke-13 ini dari famili Liliaceae sampai ke famili Magnoliaceae. Nah, untuk pertemuan ke-14 nanti kita akan lanjut ke famili Malvaceae. Jadi hari ini sampai ke Magnoliaceae dan nanti pekan ke-14 itu mulai ke famili uh, Malvaceae. Mungkin seperti itu. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.